Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel podcast Gus Kampung yang beralamatkan di Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas tentang polemik kontroversi antara klan Ba'alawi, klan Habib. Ada yang mendukung bahwa masih ada keturunan dari Nabi Muhammad, dan ada yang menyatakan sudah terputus dari dzurriyyah Rasulullah SAW. Selama berbulan-bulan ini kontroversi perbedaan pendapat mengenai seorang nasab itu sudah berlangsung selama beberapa bulan ini. Hal ini sebenarnya bukan saat ini aja, tapi pada zaman Belanda sudah ada konflik-konflik ini. Ketika Belanda membentuk sebuah lembaga yang bernama Lutfi Agung Batavia, dengan personel orang-orang yang ada di dalam adalah orang-orang yang berasal dari imigran Yaman, yaitu dari klan Ba'alawi. Di mana klan Ba'alawi ini selalu menyampaikan narasi-narasi bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah SAW, dengan tujuan adalah agar umat Islam yang ada di Indonesia ini, di Jawa maupun di Aceh dan Madura ini, untuk mengikuti ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin mereka. Hal ini memang sengaja Belanda menerapkan hal semacam ini dengan harapan nanti orang-orang pribumi, orang Islam pribumi tidak melakukan perlawanan secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat selama ini kaum pribumi baik di Aceh maupun di Jawa ini selalu menang dalam perlawanan, di mana Belanda menggunakan kekuatan senjata. Nah, kali ini dengan strategi baru, Belanda mendatangkan orang-orang imigran Yaman, dibawa ke Pokojan untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang pribumi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Belanda menggunakan kekuatan orang-orang Yaman ini dengan memberikan gelar, tokohnya adalah Utsman bin Yahya, dengan menggunakan kekuatan senjata agama. Dan rupanya ini berhasil. Belanda berhasil untuk mengalahkan para pribumi ya, dengan mengedepankan para Habib yang ada di Nusantara ini, di mana narasi-narasi Habib menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah, dirinya harus dicintai, dirinya harus diikuti, dirinya tidak boleh dibenci. Kalau dibenci adalah kualat, tidak bisa masuk surga. Narasi-narasi zaman dulu itu pada saat sekarang ini, zaman reformasi ini
ini muncul lagi. Nah, sehingga saat ini terjadi antara percaya dan tidak. Nah, narasi-narasi yang menyatakan bahwa di dalam darah Habib ada keturunan Rasulullah, bahwa kalau tidak patuh kepada cucu Rasulullah nanti jalannya sesat. Kemudian kalau membenci cucu Rasulullah ini nanti tidak dapat syafaat, tidak dapat pertolongan di akhirat nanti. Itu terus didengungkan pada zaman Belanda dan saat ini pun didengungkan. Nah, narasi-narasi ini berjalan selama 100 tahun dari mulai 1833 di mana Belanda mendatangkan imigran Arab, klan Pahlawi dari perdagangan manusia, pasar manusia, mereka dijadikan Habib di Indonesia. Nah, dengan adanya narasi-narasi seperti itu, maka banyak orang-orang Islam yang percaya kepada para Habib itu. Para Habib itu yang merupakan kelompok yang pro Belanda, ya, anti Belanda. Jadi bukan hanya di Batavia aja, tapi ada di Pasuruan, Bangil, Pekalongan, Palembang, Kalimantan, Madura, Lampung, Sumatera, Lampung, ya. Ada di Semarang, ada di Surabaya, Banyuwangi, ada di Malang. Itu gerakannya sama, narasinya sama. Ada sebagian yang percaya dan tidak. Nah, saat ini pun demikian juga. Pada tahun 2023 di Indonesia terjadi kontroversi. Ada ulama yang percaya, ada yang tidak. Nah, pada zaman Belanda banyaknya umat Islam yang percaya kepada Habib klan Pahlawi yang dianggap sebagai keturunan Rasulullah ini berakhir setelah penjajah Jepang memasuki Indonesia. Orang-orang Belanda dapat dikalahkan oleh penjajah Jepang tanpa perlawanan. Karena di daerahnya sendiri di Belanda sana itu Belanda sendiri dikalahkan oleh Jerman pada tahun 1940. Sementara Ratu Wilhelmina melarikan diri ke Inggris. Dengan demikian bahwa Gubernur Jenderal di Jawa, di Nusantara ini tidak berkutik, tidak bisa melakukan perlawanan karena tidak ada instruksi dari negeri Belanda. Mengingat negeri Belanda itu telah dikalahkan oleh pasukan Jerman dan Raja Wilhelmina melarikan diri ke kerajaan Inggris. Nah, dari sinilah narasi-narasi yang selama ini dibangun oleh pendidikan zaman dari klan Pahlawi ini langsung hilang total. Mereka tiarap, mereka ketakutan. Karena lembaga yang dibentuk Belanda yang bernama Mufti Agung Batavia itu dibubarkan oleh Belanda. Dibubarkan oleh Jepang. Demikian juga kapiten yang selama ini melindungi orang-orang imigran Yaman yang berada di kampung Arab itu juga loyo, runtuh, lumpuh karena tidak berani melakukan perlawanan terhadap Jepang. Padahal selama ini kapiten yang dituju Belanda yang merupakan orang Yaman yang kaya raya dan
kuat dalam berkelahi dan bertempur. Ketika Belanda masuk Indonesia sudah lumpuh, tidak ada perlawanan. Nah, disitulah klaim Mbak Alawi dan Kapiten mengalami keluyuan, keruntuhan, kehancuran, tidak bisa melawan sana. Mereka bingung mau pulang ke negerinya sudah jadi negara komunis. Mau ke Indonesia juga bingung untuk Indonesia karena selama ini mendapat dukungan dari Belanda dan berbuat jumawa, arogan semena-mena terhadap kaum pribumi, baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Mereka adalah orang-orang aliran kepercayaan penghayat. Dengan demikian posisi imigran Arab sudah bingung setengah mati karena penjajah Jepang tidak memberikan kekuasaan kewenangan seperti bagaimana pada zaman Belanda dulu. Nah, ketika Indonesia merdeka, posisi mereka sebagian besar masih tetap tidak mau bergabung di Indonesia dan berharap Belanda datang lagi. Hanya berapa orang aja, kelompok sekitar 10%-nya itu yang bersedia bergabung dengan Indonesia, yaitu yang dipimpin oleh A.R. Baswedan. Ini merupakan seorang tokoh Arab yang mendirikan Partai Arab Indonesia, yang sebelumnya dia sebagai wartawan bekerja pada perusahaan milik Cina. Tetapi di sini A.R. Baswedan hanya mewakili kelompok dari orang-orang Arab Yaman. Itu pun tidak banyak jumlahnya karena mereka yang lainnya 80% sampai 90% itu masih belum punya keinginan bergabung dengan. Hanya kelompoknya A.R. Baswedan aja yang bersedia untuk bergabung dengan Indonesia, masuk lembaga BPPKI, diajak Bung Karno. Setelah Indonesia merdeka, maka masa-masa mempertahankan negara Indonesia itu adanya agresi militer Belanda. Agresi militer 1 dan 2 ini sepertinya ada angin segar. Adanya angin segar dari Belanda. Nah, orang-orang imigran Yaman dan Mbak Alawi, Robito Alawi ini yang semula sudah putus asa, kemudian adanya agresi militer pertama dan kedua dari Belanda ini, mereka seperti mendapat angin segar, berharap bahwa penjajah Belanda akan berkuasa di Indonesia. Oleh karena itu kan tidak ada seorang Habib mengangkat senjata dari klan Mbak Alawi, Robito Alawiyah, imigran Yaman tidak ada ya. Mereka yang angkat senjata adalah para santri, terus orang-orang Islam. Ini salah satu buktinya adalah senjatanya adalah bambu runcing. Juga para pejuang kemerdekaan Indonesia ini juga dalam akan melakukan pertempuran ini tidak datang ke Habib tokoh-tokoh agama, tapi dengan para kiai. Para pejuang kemerdekaan 100% sudah tidak percaya dengan narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok Baklawi, kelompok Robito Alawin. Mereka tidak percaya kalau
klan Ba'alawi adalah keturunan Rasul. Nah, pada masa agresi militer ini 100% para pejuang kemerdekaan ini tidak percaya kepada klan Ba'alawi, tidak percaya kepada Robito Alawin, tidak percaya kepada imigran Yaman. Mereka percaya pada para kiai seperti Hasyim Asy'ari, seperti Kiai Dalhar, seperti kiai dari Cirebon, Kiai Abbas, dan para kiai yang lain. Mereka percaya bahwa para kiai ini adalah keturunan Rasulullah dan benar-benar anti penjajah Belanda dan benar mendukung perjuangan mereka. Nah, ketidakpercayaan para pejuang terhadap klan Ba'alawi dan para Habib yang Belanda ini menjadikan posisi para pejuang 100% berani melawan penjajah Belanda. Bahkan berani mengalahkan Inggris, dan Inggris pun kalah dalam pertempuran di Ambarawa. Nah, di sana dia berkonsultasi dengan Kiai Subhi dan Kiai yang lain, bukan berkonsultasi dengan para Habib yang selama ini mendukung Belanda. Nah, 100% percaya kepada para kiai yang anti Belanda inilah yang menjadikan pejuang-pejuang Islam ini mampu mengalahkan pasukan Inggris yang berpengalaman dalam Perang Dunia Kedua, juga mampu mengalahkan tentara Belanda yang membonceng nikah dan sudah berpengalaman dalam Perang Dunia Kedua ini. Sehingga dalam waktu 5 tahun ya, dari tahun 1945 sampai 49 sampai 50, Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena para pejuang-pejuang Islam sudah tidak percaya kepada narasi-narasi para Habib yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Seandainya zaman Belanda dulu sebagian umat Islam itu tidak 100% tidak percaya kepada para Habib yang waktu itu mendukung Belanda dan mengaku sebagai Rasulullah, kemungkinan besar Indonesia akan tidak dijajah selama 200 tahun. Kenapa selama 200 tahun tidak dijajah, bukan 3,5 tahun? Karena 200 tahun ini adalah Belanda sudah mempunyai kekuatan, sudah mengakar, sudah menguasai di seluruh Nusantara. Ini. Ya itulah. Kenapa pada zaman Belanda itu umat Islam kalah dalam perang? Ya karena satu percaya kepada Habib-Habib yang mendukung Belanda sebagai keturunan Rasulullah, satunya lagi tidak percaya kalau Habib itu Rasulullah. Pro kontra ini terus berlangsung. Akhirnya apa? Melemahkan perjuangan dari umat Islam melawan Belanda. Terbukti dalam perang di Cilegon, perang petani yang awalnya menang pertama, kemudian mengalami kekalahan akibat percaya bahwa para Habib itu keturunan Rasul, sehingga mau perang. Kalau perang sama dengan nanti tidak dapat syafaat kan. Begitu juga di Aceh. Di Aceh itu awal mulanya kalah terus Belanda.
bahkan pemimpin Belanda tertembak dengan tembakan jarak jauh dan kalah pada abad itu. Tetapi setelah ada Habib yang ada di sana kemudian berkhianat, yaitu keruntuhan. Habib Abdurrahman Zahir di Aceh. Kalau di mana? Di Jawa itu Habib Usman bin Yahya. Jadi seperti itu. Sedangkan pada masa agresi militer pertama Belanda di Indonesia dan agresi militer kedua ini, fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para habib sudah tidak didengarkan oleh para pejuang Islam, apalagi yang tidak Islam malah tidak percaya. Karena perjuangan Indonesia ini kan bukan hanya orang Islam aja yang berjuang, tapi kelompok-kelompok yang lain pun ikut berjuang. Hanya saja perjuangan melawan Belanda pada agresi militer pertama kedua ini, mayoritas umat Islam itu berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa ketidakpercayaan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bersenjata bambu runcing, bersenjatakan senjata pampasan perang yang cukup berat dari Belanda itu maupun dari Jepang, senjata dari Jepang bisa mengalahkan Inggris di pertempuran di Palagan Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Juga di sana juga Bung Tomo juga ikut bertempur juga lewat organisasinya yang bernama Pasukan Pemberontak Rakyat. Juga pertempuran di Surabaya, umat Islam bisa mengalahkan, ya karena mendapat bimbingan daripada para kiai, bukan bimbingan daripada seperti itu. Nah, setelah Indonesia mampu mempertahankan negara Republik Indonesia dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, posisi umat Islam semakin kuat. Sementara posisi imigran zaman, posisi Klan Alawi, Robito Alawian runtuh, tidak punya daya apa-apa. Untung saja tokoh NU, ulama NU masih punya rasa kepedulian yang besar terhadap Klan Alawi, imigran zaman, kapiten. Mereka diusulkan kepada Bung Karno untuk diberi kewargaan sebagai pribumi. Sementara orang-orang Belanda tidak kasih penghargaan sebagai warga pribumi, mereka diusir pulang ke kampungnya. Sementara orang Cina dapat kewargaan Indonesia dan kewargaan dari negara Cina. Kalau di Jogja tidak boleh memiliki lahan orang. Ini kondisinya. Nah, setelah dapat pertolongan dari Kiai Wahab Hasbullah, saat itulah para habaib, para kapiten keturunannya juga Klan Alawi tidak menjadi orang-orang yang sombong dan congkak sebagaimana pada zaman Belanda. Mereka menjadi orang-orang yang baik.
selama kepemimpinan Bung Karno sampai pada kepemimpinan Pak Harto. Mereka adalah habib-habib yang sangat baik, sopan santun pada masa itu. Sehingga orang-orang ini itu menghormati para habib. Menghormati di sini dalam arti menghormati sebagai sesama muslim. Bukan keturunan Rasulullah, karena pada masa agresi militer pertama dan kedua itu para kiai itu tidak percaya kalau Klan Ba'alawi itu keturunan Rasul. Mereka adalah orang-orang biasa. Nah, pada masa kepemimpinan Bung Karno sejak mulai tahun 1950 sampai 60, kemudian pada masa Pak Harto ini orang-orang itu tetap menghormati para habib, keturunan para habib karena sebagai seorang muslim. Makanya banyak yang menjadi pengurus NU, baik tingkat ranting, MPC maupun PP. Nah, setelah memasuki masa reformasi, Gus Dur menjadi presiden. Nah, ini awal mulanya terjadi konflik lagi yang diawali oleh Habib Rizik menyatakan Gus Dur buta mata buta hati. Ini yang bikin muangkal. Nah, hingga tahun 2023 ini merupakan puncak daripada konflik dari kelompok Ba'alawi dengan orang-orang itu. Sementara imigran Yaman yang terdiri orang Al-Isras tidak ada persoalan. Nah, konflik inilah sejak 2002 hingga 2003 ini terjadi kontroversi antara percaya bahwa para habib ini mempunyai darah Rasulullah dan ada yang tidak hingga kini. Apalagi munculnya ini tesis dari Kiai Ahmaduddin dari Banten terus hingga sekarang muncul lagi. Kalau pada zaman agresi militer Belanda 12 itu hanya keyakinan bahwa Klan Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah. Tapi sekarang didasarkan pada penelitian dari Kiai Ahmad dasar konsep bukti tertulis bahwa Klan Ba'alawi para habib bukan keturunan Rasul. Apalagi juga didasarkan pada data DNA bahwa Klan Ba'alawi keturunan Yahudi. Kemudian narkoba internasional juga tidak mengakui. Tetapi meskipun demikian, dari orang-orang Klan Ba'alawi dari kelompok imigran Yaman, misalnya Habib Taufiq Ashqaf, Habib Bahar bin Smith, terus Habib-habib yang lain seperti Ba'akil dan sebagainya masih tetap menyatakan diri sebagai keturunan Rasulullah, ada darah Rasulullah, dan selalu dalam ceramah menyatakan bahwa dirinya adalah darah Rasulullah dan harus dicintai. Padahal mereka ini tidak berani atau belum bersedia tes DNA seperti yang diajukan oleh kelompok Gus Fuad, kelompok Gus Arya, agar mereka tes DNA guna membuktikan kebenarannya.
polling ini hingga saat ini masih terus berlangsung. Saya sendiri seorang sejarawan karena saya punya ijazah sarjana sejarah S1 sejarah FKIP UNED dan IAIN Sunan Ampel Surabaya pasca sarjana S2 ya. Jadi tahu kalau saya tidak meninjau dari segi nasab ya, tapi dari segi sejarah saya menyimpulkan bahwa memang Mbak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Kenapa? Pertama karena dia dibeli di pasar tenaga kerja. Karena nggak mungkin keturunan Rasulullah itu menjadi budak atau menjadi orang yang dijual, karena mereka itu kelompok bangsawan, orang yang kaya, orang-orang yang berada di pasar perdagangan manusia itu adalah orang-orang miskin yang tidak punya apa, sehingga bisa dibeli, bisa dijual berikan. Yang kedua, namanya keturunan Rasulullah itu tidak akan membela orang-orang yang dolim, tidak akan membela penguasa yang jahat, seperti tidak mungkin akan membela Belanda yang menjajah selama 200 tahun, bukan 350 tahun. Karena dalam sejarah Islam pada zaman kekhilafan dinasti Umayyah itu posisi keturunan Rasulullah itu melawan dinasti Umayyah, karena ada raja-rajanya, khalifahnya itu yang berbuat jelek, berbuat mungkar. Demikian pada masa dinasti Abbasiyah juga posisi keturunan Rasulullah berada di seberang melawan raja-raja yang zalim. Sama juga pada masa dinasti Mamluk, juga dinasti Ottoman di Turki, posisi dari keturunan Rasulullah itu berseberangan dengan penguasa-penguasa yang saat itu telah melenceng dari jalur ajaran Islam. Ini yang kedua. Jadi tidak mungkin keturunan Rasulullah itu membela Belanda. Yang ketiga adalah perilakunya ya kurang bagus. Ada kesombongan, ada jumawanya. Yang keempat, bahwa mereka selalu mengatakan saya ada darah dari Nabi Muhammad. Kalau namanya keturunan asli tidak akan menyatakan begitu. Kalau masih menyatakan bahwa mengaku diri Rasul sebenarnya untuk menguatkan diri, bahwa dirinya adalah keturunan, sebenarnya tidak. Yang kelima, bahwa hingga saat ini gerakan-gerakan mereka, omongannya itu selalu memutarbalikkan sejarah, yaitu misalnya mengaku kalau NU didirikan para nabi, padahal ya tidak ada kaitannya. Kemudian berbohong bahwa kedatangan Klan Mbak Alawi menciptakan kiai. Enggak mungkin. Sebelum datang mereka juga sudah ada. Terus katanya Rasulullah datang ke Surabaya. Kemudian Indonesia ada milik aulia-aulia Yaman. Ya kan bohong-bohong terus. Ini berarti kalau keturunan Rasulullah tidak bohong. Inilah pemirsa yang saya hormati.
kesimpulan yang saya sampaikan bahwa klan Mbah Alawi bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hingga saat ini masih percaya kalau mereka itu keturunan Rasulullah? Wong sudah jelas belah Belanda, kok masih dipercaya sebagai keturunan Rasulullah? Oleh karena itu, mari supaya kita itu menjadi orang yang tidak tertipu, maka kita harus sepakat bahwa klan Mbah Alawi bukanlah keturunan Rasulullah. Ini aja yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.